Persiapkanlah olehmu atas apa-apa yang kamu miliki, semisal kuda perang yang ditambat, wa min ribatil khair. Jadi persiapan yang diminta oleh Allah SWT kepada kita semuanya adalah dari apa-apa yang kita miliki, tapi ada permisalannya, seperti kuda perang yang ditambat, bukan kuda biasa. Dan persiapan ini ciri khasnya apa? Cirinya adalah ketika kita bisa membuat persiapan ini, maka turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Yang dengan persiapan ini kamu akan bisa menggetarkan musuh Allah dan musuh-musuhmu, bahkan musuh-musuh yang kita tidak kelihatan, kita tidak tahu, ada di sekitar kita. Maka kalau tema dari pertemuan ini adalah peran pondok pesantren dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, maka saya sengaja mengambil dari ayat 60 ini, surat Al-Anfal. Untuk bisa Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, tentunya adalah kalau kita melihat geopolitik sekarang, kalau kita melihat kondisi saudara-saudara kita di Gaza, kita bisa lihat sendiri bagaimana kekuatan dunia semua menekan, menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Tetapi negara-negara Islam yang lain memiliki kekuatan yang sangat minim untuk bisa membantu saudara kita. Kecuali apa? Kecuali kita membantu untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup dari serangan. Baru hanya beberapa saja yang kemudian bisa membalas dengan menembakkan misail-misail balistiknya. Ini menunjukkan bagaimana Indonesia harus bersikap. Bagaimana pilar-pilar yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini mampu membangun kekuatan itu. Dan pondok pesantren adalah salah satu pilar untuk membangun SDM yang tangguh. Ini yang harus kita mulai tekankan, bahwa pondok pesantren bukan hanya sekedar pendidikan alternatif, tapi pondok pesantren adalah pendidikan utama untuk mencetak manusia-manusia Indonesia yang memiliki akhlak mulia dan berwawasan tinggi, seperti apa yang ditulis dalam lagu Al-Fatah tadi. Ini yang harus kita bangun. Bangunnya mulai dari mana? Kita bangun adalah mulai dari bagaimana kita harus menyikapi sebenarnya apa tujuan dari kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah SWT. Yang pertama, tujuan pertama kita diciptakan oleh Allah SWT di atas dunia ini adalah kita sebagai makhluk Allah untuk diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama adalah kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah manusia, kita semua diciptakan untuk menjadi khalifatul fil ardh, menjadi khalifah di atas dunia ini. Menjadi khalifah di atas dunia ini tentunya minimal kita menjadi pemimpin di keluarga kita. Tapi yang utama adalah bagaimana tujuan Allah SWT menciptakan kita di atas dunia ini sebagai khalifah. Maka ada syarat-syaratnya.
Ya, yang pertama adalah kekuatan, membangun kekuatan. Dan kemudian yang ketiga, tujuan Allah SWT menciptakan kita ini huwa ansha'akum minal ard wastamarakum fiha. Dia, Allah, menciptakan kita dari bumi, dari tanah, wastamarakum fiha, dan kita ditugaskan untuk membangunnya, membangun peradaban di atasnya, di atas bumi. Maka ini tugas yang paling berat. Kalau kita melihat kondisi sekarang saudara-saudara kita di luar, jangankan untuk membangun peradaban di atas dunia, membantu saudara-saudara kita saja, kita masih memiliki banyak sekali kekurangan. Maka kita harus memulai membangun institusi-institusi pendidikan yang mampu membuat dan membentuk manusia-manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan berwawasan yang tinggi. Ketika saya kembali tadi ke surat Al-Anfal ayat 60, ini sebagai salah satu pilar dalam kita sebagai khalifah, membangun diri, apakah itu sebagai pribadi, sebagai institusi, atau sebagai bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus membuat persiapan. Persiapan yang seperti apa? Persiapan yang misal seperti kuda perang yang ditambat, ya. Kita bisa bayangkan kalau kemudian persiapan yang kita lakukan, tabungan yang besar misalnya, atau persiapan lain, bangunan yang kokoh dan sebagainya. Apakah itu kemudian bisa memberikan ciri yang berikutnya, turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum? Apakah itu bisa menggetarkan musuh Allah dan musuh-musuh kita yang kita tidak ketahui? Maka di sini saya ingin menyampaikan sebagai bagian daripada pilar-pilar peradaban Islam yang harus kita bangun. Yang pertama adalah institusi pendidikan sebagai satu pilar utama, dan pilar yang lain adalah bagaimana kita bisa membangun teknologi. Membangun teknologi ini adalah salah satu pilar utama juga. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Fauzan, pondok pesantren kita ini sudah membangun teknologi digital. Membangun teknologi digital, alhamdulillah itu sebagai satu pintu masuk pertama kita untuk bisa masuk ke dunia teknologi itu seperti apa. Yang kedepannya kita akan membangun teknologi yang mampu membuat musuh-musuh kita bergetar. Indonesia sekarang ini boleh dikatakan sebagai raksasa yang sedang tidur. Tapi alhamdulillah, semenjak Bapak Presiden Prabowo Subianto jabat dilantik sebagai presiden, pelan tapi pasti raksasa yang sedang tidur tadi ini oleh komentator-komentator dari luar, pengamat-pengamat militer dari luar negeri, itu sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini adalah raksasa yang sedang menggeliat untuk bangun. Karena sekarang ini Indonesia, pilar-pilar kekuasaan, pilar-pilar untuk menjadikan Indonesia memiliki bargaining position untuk bisa kuat di mata negara-negara lain sedang dibangun satu persatu. Dan alhamdulillah, kalau saya dulu pada waktu kecil saya belum sempat mondok, Pak Yai.
Jadi, tapi ketika saya mendapatkan amanah untuk belajar di Jepang dari S1, S2, S3 dan bekerja di sana sebagai desainer kapal, saya merasakan bekal agama ini sangat-sangat penting. Selain menuntut ilmu teknologi, maka sebenarnya ilmu agama ini menjadi sangat penting. Maka anak-anak saya dari kecil sudah mondok, selain karena keinginan sendiri, ya, juga keinginan saya sebagai orang tua, dan salah satunya sempat mondok di sini, Pak Yai ya. Salah satunya anak saya nomor 3 sempat mondok di sini, ya, dan alhamdulillah sekarang sedang menuntut kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Saya merasakan bagaimana ketika kita hidup di luar negeri, hidup di negara yang notabene, saya di Jepang yang notabene bukan negara Islam, merasakan sendiri bagaimana gempuran-gempuran untuk bisa menjatuhkan dari sisi akhlak, menjatuhkan dari sisi agama dan sebagainya. Maka saya merasakan begitu pentingnya pendidikan agama dari awal. Dan selain memang kita harus akui bahwa ilmu teknologi tetap masih dikuasai oleh negara-negara yang bukan negara-negara Islam. Nah, ini yang harus kita, kedua hal ini, kedua pilar ini harus kita bangun. Dan di Jepang ini sempat menjadi raksasa teknologi yang awalnya menjadi raksasa perkapalan dunia selama 40 tahun, dari tahun 1960 sampai tahun 2000. Ya, sampai tahun 2000 menjadi produsen kapal nomor 1 dunia dari sisi jumlah dan sebagainya. Bahkan seluruh Eropa, negara Eropa dijadikan satu itu nomor 2. Tapi kemudian tahun 2001 Korea Selatan mengambil alih menjadi nomor 1 dunia, Jepang nomor 2, dan tahun 2008 Cina mengambil alih menjadi produsen nomor 1 dunia, dan nomor 2 adalah Korea Selatan, nomor 3 adalah Jepang, dan Eropa nomor 4. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa industri kapal ini menjadi penting dan menjadi kunci bagi semua negara sebelum menjadi negara adidaya? Saya ingatkan dengan satu ayat. Wasna'il fulka bi'ayuna wahyina. Yang kita semua pasti pernah mendengar kisah ini. Yaitu apa? Kisah tentang kapal Nabi Nuh. Ya, kapal Nabi Nuh ini dibangun ketika besi belum bisa ditaklukkan, jadi masih dengan kayu dan batu. Tetapi kapal Nabi Nuh ini panjangnya berbagai riwayat, ada banyak riwayat. Ya, salah satu riwayatnya adalah 1000 hasta. Kalau hastanya orang dulu itu panjang-panjang, kita pakai hastanya orang sekarang setengah meter. Kalau 1000 hasta maka panjangnya adalah 500 meter. Panjang 500 meter ini, ya, panjang 500 meter ini kita bandingkan dengan kapal yang ada, kapal modern, kapal Titanic yang pernah lihat filmnya. Ya, kapal Titanic itu 273 meter panjangnya. Bayangkan, kapal Nabi Nuh 500 meter, ini padahal riwayat yang moderat. Ada lagi riwayat yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Hampir yang berat 500. Kapal Titanic 273 meter. Kapal induk Amerika Serikat itu antara 275 sampai 300-400 meter.
Jadi masih kalah, padahal ini dari kayu dan batu. Dibangun di atas gunung selama 100 tahun. Dan setiap harinya umatnya yang ingkar itu jalan sambil menghina Nabi Nuh. Nuh sudah gila, Nuh tidak waras. Ya mungkin kalau sekarang, kalau sudah ada netizen, mungkin sudah diserang oleh netizen yang nyinyir ya. Nah, bisa dibayangkan teknologi yang demikian. Nabi Nuh alaihissalam pada awal membangun ini belum tahu akan terjadi apa. Baru ketika kapal ini dibangun, 500 meter di atas gunung ini dibangun, selesai, maka kemudian Allah mengeluarkan semua air yang di atas dunia ini menjadi bencana yang menutup seluruh dunia dan menghapuskan semua peradaban yang sempat muncul sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Nuh. Maka kemudian tidak ada satupun peradaban yang tersisa pada waktu itu kecuali adalah peradaban Nabi Nuh. Maka kemudian Nabi Nuh menjadi bapak kedua manusia. Nah, ini kita bisa ambil ibrahnya. Apa ibrahnya? Ibrahnya adalah dengan teknologi maritim ini adalah kunci pembuka dan pembangun peradaban. Peradaban yang lain dihapuskan dan tinggal satu peradaban, yaitu peradaban Nabi Nuh. Contoh kedua dalam sejarah, Bapak Ibu tahu kekhalifahan Turki Utsmani? Kekhalifahan Turki Utsmani ya, itu adalah kekhalifahan yang paling panjang yang pernah hidup di atas dunia. Tetapi khalifah-khalifahnya setelah Rasulullah SAW sampai pada saat kekhalifahan Turki Utsmani itu menginginkan, mereka memiliki satu obsesi. Mereka menginginkan untuk mendapatkan gelar dari Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam Rasulullah SAW ketika di perang Khandaq. Setiap kali beliau memukulkan pada batu yang keras, muncul asap dan kemudian digambarkan bahwa satu waktu nanti Konstantinopel akan jatuh di tangan sebaik-baik pemimpin. Konstantinopel kalau digambarkan sekarang adalah seperti Washingtonnya Amerika. Jadi bisa dibayangkan kalau kita seperti kondisi Indonesia sekarang, kemudian pemimpin kita ngomong satu waktu nanti kita akan menguasai New York. Kebayang tidak? Beratnya, besarnya dan sebagainya. Ya. Tapi pada waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan Konstantinopel nanti akan jatuh di tangan sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentara. Dan setiap khalifah yang muncul selalu berusaha untuk bisa merebut Konstantinopel. Dan hanya satu khalifah karena memenuhi dan menjalankan sunatullah, yaitu Muhammad Al-Fatih. Menjalankan sunatullahnya apa? Membangun 100 kapal perang dalam waktu 1 tahun. Dan kemudian pada hari penyerangan, kapal-kapal ini, puluhan kapal-kapal ini diangkat, didorong naik ke atas bukit Golgota untuk masuk ke Golden Horn. Satu semacam selat yang di situ menghadap ke dinding benteng Konstantinopel yang ratusan tahun tidak pernah bisa direbut oleh musuh, tapi dinding yang dihadapi adalah dinding yang paling lemah. Jadi sunatullahnya dijalankan, maka kemudian Muhammad Al-Fatih mampu merebut Konstantinopel dan dirubah menjadi kota Istanbul sekarang. Maka apa yang harus kita bisa lakukan dengan Ibroh ini? Ya, di pondok pesantren ini kedepannya pilar teknologi harus menjadi bagian, salah satu pilar utama yang harus dibangun. Persiapkan santri-santri untuk bisa mengambil dan belajar ilmu-ilmu teknologi di berbagai belahan dunia. Rebut itu, bahkan sampai ke Cina, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Nah, ini yang usulan yang ingin saya sampaikan kepada Pondok Pesantren Al-Fatah. Pilar
SDM teknologi ini menjadi bagian penting untuk membangun kedaulatan, membangun kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan PT PAL Indonesia sebagai bagian daripada pemerintahan Republik Indonesia mendapatkan amanah untuk membangun kekuatan di sektor maritim. Seluruh galangan kapal akan berada di bawah koordinasi PT PAL Indonesia sebagai lead integrator. Untuk apa? Untuk mulai membangun kekuatan maritim sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Dan di PT PAL Indonesia, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah melihat pada tanggal 30 Oktober lalu, PT PAL Indonesia sudah meluncurkan satu kekuatan teknologi dan Indonesia menjadi negara keempat yang mampu dan memiliki teknologi kapal selam tanpa awak beserta dengan torpedonya, torpedo Piranha. Yang kedua-duanya adalah hasil desain dan rekayasa pembangunan oleh putra-putri bangsa Indonesia. Tidak ada campur tangan asing di dalam pembangunan ini. Mungkin bisa di-setelkan video satu. Torpedo siap, KSOT siap untuk bermanobra. KSOT siap untuk ditembakkan. Tembakan akan dipimpin langsung oleh Bapak Menhan. sisi pengendali penembakan akan dimonitor langsung oleh Bapak Presiden dari Jakarta. Kapal selam tanpa awak ini kita adalah negara keempat di dunia ini yang baru memiliki ini, mulai dari kapal selamnya sampai ke persenjataan. Dan luar biasanya, begitu kita meluncurkan ini, negara-negara luar, negara-negara besar itu kemudian langsung memberikan penawaran kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Laut, agar apa? Kami akan bantu Anda dengan sekian banyak investasi asal beli dari kami, dari mereka. Agar apa? Agar kita tidak melanjutkan pengembangan-pengembangan, tidak melanjutkan untuk membangun kekuatan mandiri Indonesia. Dan alhamdulillah pada tanggal 18 Desember kemarin kami juga telah meluncurkan satu kapal raksasa, kapal perang Frigat Merah Putih KRI Bala Putra Dewa 322. Kita luncurkan untuk memperkuat dan membangkitkan harga diri bangsa Indonesia. Silakan video kedua. Ucapan selamat malam dan selamat datang kepada Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta Ibu di Dermaga Semenanjung Barat Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia Surabaya.
misil 64 sel. Nah, ini akan menjadi satu kapal yang akan memperkuat TNI Angkatan Laut sehingga kita kedepannya mampu menjaga kedaulatan laut dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama kapal KRI Bala Putra Dewa, singkatan BPD, nomor lambung 322, jenis FFRH, Frigat Rudal Heli. Kapal Frigat Merah Putih 1, resmi saya namakan KRI Bala Putra Dewa 322. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 pukul 19.19 WIB, KRI Bala Putra Dewa 322 resmi diluncurkan. Kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT PAL Indonesia atas dedikasi, profesionalisme, dan komitmen yang konsisten sehingga pembangunan kapal ini dapat diselesaikan dengan kualitas yang membanggakan bangsa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ini adalah salah satu contoh bagaimana sebenarnya kita bukan bangsa pengikut orang-orang Indonesia, bukan yang selalu digembar-gemborkan oleh media-media asing. Orang-orang Indonesia memiliki IQ rendah, tapi kita tunjukkan dengan produk ini bahwa orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi dan akhlak mulia. Kita tunjukkan dengan produk-produk ini, kita bukan lagi negara yang pembeli alat-alat militer. Dan sekali lagi, bahwa kekuatan militer ini bukan dalam rangka kita untuk menyerang secara ofensif ke negara-negara lain. Penguatan kekuatan militer kita ini dalam rangka untuk mempertahankan dan dalam rangka untuk membangun izzah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dengan naiknya kekuatan militer ini, maka bergaining position kita dalam semua bidang perekonomian, perdagangan, politik, dan lain sebagainya. Kita mendapatkan posisi yang dianggap, posisi yang diberikan kesempatan untuk berbicara dengan lebih bebas. Dan kita lihat bagaimana Bapak Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum PBB menyuarakan dengan bebas tentang apa? Tentang bagaimana nasib daripada saudara-saudara kita di Palestina yang selama ini pimpinan-pimpinan negara Islam karena kelemahan-kelemahan dalam hal bargaining position dan kelemahan di militer sangat sulit untuk menyuarakan itu. Maka saya mengajak kepada Pondok Pesantren Al-Fatah dan mengajak kepada pondok pesantren secara keseluruhan di Indonesia untuk sama-sama memperkuat dan menyiapkan SDM-SDM yang mau untuk bekerja, mau untuk belajar, mau untuk membangun kekuatan kemandirian Indonesia. Dan saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang ada, bahwa pondok pesantren ke depan ini bukan hanya sekedar tempat ngaji, bukan hanya sekedar pendidikan alternatif, tapi pondok pesantren ke depan ini akan bisa menghasilkan manusia-manusia Indonesia
yang berkompetensi, yang memiliki intelektualitas tinggi dan memiliki kemampuan teknologi serta berakhlak mulia. Al-haqqu min rabbika wala takunan tarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.